Salam saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Saya berdoa, saudara-saudara semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dan juga dalam berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman-Nya, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala anugerah Tuhan yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami bisa bernapas dan juga merasakan kesehatan. Bapa di surga, demikianlah juga kami mau diterangi oleh firman-Mu, kiranya urapi kami, supaya kami mengerti, memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dibacakan oleh Randy Kebiakan. Shalom, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara terkasih, dalam nama Yesus, doa adalah sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa biasanya berisikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan dan juga pujian-pujian kita kepada Tuhan. Tentu sekali kita sering melakukan doa kepada Tuhan, sering memanjatkan permohonan-permohonan kepada Tuhan, tetapi sering juga kita tidak menerima jawaban dari Tuhan. Apa yang membuat doa kita tidak membuahkan jawaban? Tentu sekali ada yang menjadi penghambatnya, saudara-saudara. Di dalam firman ini dikatakan bahwa yang menjadi penghambatnya adalah ketika kita berbuat jahat. Berbuat jahat maksudnya di sini adalah ada banyak dosa dalam diri kita. Ada banyak hawa nafsu dalam diri kita. Ada banyak keinginan-keinginan daging di dalam diri kita. Sehingga kalau kita berdasar pada keinginan daging dan juga hawa nafsu dalam berdoa, maka Tuhan tidak akan pernah menjawabnya. Sebab dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi jelas sekali saudara-saudara, kalau kita ingin menggunakan apa yang kita minta dari Tuhan itu untuk memuaskan hawa nafsu, maka kita sudah salah di dalam berdoa, dan Tuhan tidak akan menjawab doa-doa kita. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya Tuhan menjawab doa kita? Maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, terbuka dengan pasrah kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga dengan mengakui dosa, Tuhan akan mengampuni kita sehingga kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Maka yang harus kita lakukan di dalam berdoa adalah kita harus benar dulu. Bukan kata-katanya yang harus benar dulu. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih salah berdoa, kita harus perbaiki doa kita. Jangan sampai kita salah lagi di dalam berdoa. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datanglah kepada Tuhan dengan mengakui kesalahan dan dosa kita. Dan meminta kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kita minta di dalam penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Dan juga dikatakan di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jelas sekali saudara-saudara, kita lah yang harus benar sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang telah mengingatkan kami supaya kami berdoa dengan benar, supaya kami tidak menonjolkan hawa nafsu keinginan daging kami dalam berdoa. Bapa yang baik, kiranya kami selalu berdoa kepada Tuhan dengan seluruh kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga pembaca firman hari ini, Randy Kebiakan. Engkau memberkati hidupnya, dan apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan, tetap campur tangan
dan juga Engkau memberkati juga keluarga. Dan saat ini Tuhan, orang tua kami sedang kurang sehat. Kami bawakan orang tua kami, mamanya Randy, ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau jamah, Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan demikianlah juga Tuhan, Randy Engkau tetap kuatkan, Engkau tetap memberikan kesehatan kepadanya, dan juga adik-adiknya Engkau juga berkati, dan Engkau berikan kesehatan, dan sekolahnya juga Engkau berkati Bapa di surga. Dan Bapa yang baik, demikianlah juga seluruh pendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan yang akan melakukan aktivitasnya pada hari ini. Engkau berkati Bapa yang baik, Engkau kiranya menuntun, dan juga Engkaulah berjalan di tengah-tengah mereka. Dan Bapa yang baik, yang sakit tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan pengasihan-Mu, supaya mereka sembuh. Dan yang lemah Engkau kuatkan Bapa yang baik. Bapa di surga, kami tahu banyak sekali dosa-dosa kami, ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.